Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca Kitabul Majalis Saniyah fil kalami alal arba'in an-nawawiyah. Alhamdulillah sudah di hadis ke-17. Bacaan kedua. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Qauluhu wal yuhidda ahadukum syufratah. Bermula sabda Nabi wal yuhidda, hendak menajamkan oleh salah satu kamu akan syufratahu, akan mata pisaunya. Kita baca bi dhammi syin dengan dhammah syin syufrah. Waqad tuftahu, kadang-kadang difathahkan akan dianya syin syafratah. Wa yas as-sikinatul 'azimatu. Dianya syufrah itu sikin yang besar, pisau besar. Ya. Wa misluha kullu ma yuzbahu bih. Bermula misilnya syufrah itu setiap ma yang disembelihkan orang dengannya. Ya, apapun alat yang kita gunakan untuk menyembelih, pisau gede, pisau kecil, semuanya harus ditajamkan. Oh ini udah ini, kemarin di sini nih. Tambihun ini. Tambihun qauluhu wal yuhidda bi dhammil ya'i. Bermula sabdanya Nabi wal yuhidda itu bi dhammil ya wa kasril ha. Kita baca dengan dhammah ya kasrah ha dari ahadda. Yuhiddu berarti yuhidda. Wa tasdidid dali dan dengan tasdid dal wal yuhidda. Qauluhu wal yurih bi dhammil ya'i. Sabda Nabi wal yurih dengan dhammah ya juga dari araha yurih. Hendak menenangkan ia akan sembelihannya dengan cara mempercepat menajamkan pisau kan. Nah, ini sekarang. Waqad zakarnahu anna hadzal hadisa jami'un li qawaidid dinil ammati. Dan sungguh telah kami sebutkan, ini nggak ada ini di tag yang lain waqad zakarna. Dan sungguh telah kami sebutkan akan bahwa sungguh ini hadis itu jami'un yang mengandung ia bagi kaedah-kaedah agama, kaedah-kaedah yang umum. Memang di sebelumnya beliau menyatakan dalam hadis ini mengandung banyak kaedah umum. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini wa bayanu zalika wa idahuhu, dan bermula bayan demikian. Bayan bahwa hadis ini jamek mengandung kaedah-kaedah agama, kaedah umum. Bermula bayan demikian dan bermula penjelasan demikian itu annal ihsana fil fi'li wa iqamuhu ala muqtada syar'i awil aqli. Bermula penjelasan demikian itu bahwa sungguh ihsan dalam perbuatan. Apa sih makna ihsan dalam perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi dalam hadis? Bahwa sungguh ihsan dalam perbuatan, dianya ihsan itu iqa'uhu, menjatuhnya perbuatan atau melakukannya perbuatan ala muqtada syar'i wal aqli, di atas kehendak syarak dan akal. Jadi arti baik dalam berbuat, melakukan sesuatu sesuai dengan perintah agama dan pemahaman akal. Jadi sesuai dengan ajaran agama juga tidak bertentangan dengan akal sehat. Nah itu namanya ihsan. Cuma perbuatan itu ada dua, wahwa ma yata'allaqu bima'asyil fa'ili au bima'adi. Dan dianya perbuatan itu sesuatu yata'allaqu yang berhubungan ia dengan kehidupan pelaku au bima'adihi atau dengan kehidupan akhiratnya. Ma'asyil fa'ili maksudnya kehidupan dunia. Dianya perbuatan yang kita lakukan adakala sesuatu yata'allaqu yang berhubungan ia dengan kehidupan pelaku, kehidupan dunia, au bima'adihi atau dengan kehidupan akhiratnya pelaku. Fal awwalu siyasiyatu nafsihi wa badanihi wa ahlihi wa ikhwanihi wa milkihi wa nasi. Maka bermula yang pertama yaitu ma yata'allaqu, sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia. Maka yang pertama itu siyasatu nafsi, mensiasahi dirinya, mengurus dirinya, wa badanihi, mengurus badannya, wa ahlihi, mengurus istri, keluarganya, wa ikhwanihi, mengurus teman-temannya, saudaranya, wa milkihi, mengurus miliknya, wa nasi, mengurus manusia. Itu semuanya berkaitan dengan kehidupan dunia. Wasani al-iman, bermula yang kedua itu iman. Iman di sini yaitu bima adihi, sesuatu yang berkaitan dengan akhirat kita apa? Pertama beriman bahwa amalul qalbi, dan iman itu adalah pekerjaan hati. Wal islamu, islamu atas kepada iman. Bermula yang kedua itu iman dan Islam.
Yang menyangkut dengan urusan akhirat, iman dan Islam. Iman itu perbuatan hati. Islam itu bahwa amalul jawareh. Dan dianya Islam itu amalul jawareh. Pekerjaan anggota zahir kan, salat, puasa. Kama qaddamnahu fi hadis Jibril alaihissalam. Sebagaimana yang telah kami dahulukan akannya dalam hadis Sayyidina Jibril alaihissalam. Dalam hadis Jibril di awal bab, beliau sudah menjelaskan bahwa Islam itu yaitu amalul jawarih. Nah ini, fa'in ahsanal insanu. Di sini bukan Islam, di kitab satu lagi tulisannya insan yang benar. Fa'in ahsanal insanu fi hadza kullihi bi an fa'alahu ala wajhihi faqad hassala kulla khairin wa salima min kulli dhairin. Fa'in ahsanal insanu. Maka jika berbuat baiklah oleh si insan pada ini seluruhnya ini. Jadi perbuatan tadi ada dua, ada yang berkaitan dengan kehidupan kita, ada yang berkaitan dengan akhirat kita. Fa'in ahsanal insan, maka jika berbuat baik ya oleh manusia fi hadza kullihi pada ini seluruhnya. Bila kedua-dua perbuatan tadi manusia melakukannya dengan cara baik. Bagaimana maksudnya dia melakukan dengan cara baik? Bi an fa'alahu ala wajhih, dengan bahwa melakukan ia akannya tiap-tiap ala wajhihi, di atas aturannya yang berkaitan dengan dunia, menjaga diri, badan, keluarga, teman, sesuai dengan aturannya, melakukan amalan zahir juga, melakukan Islam dan iman sesuai dengan aturannya, fakat hassala kulla khair, maka sungguh telah menghasilkan ia, mendapatkan ia akan setiap kebaikan, wa salima min kulli dhairin, dan selamat ia dari seluruh kemudaratan. Nah itu. Wa ma dzukira minal ihsani amun fi kulli syai'. Dan belum lama yang disebutkan akan dianya dari ihsan itu umum pada segala sesuatu. Jadi hadis itu umum. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai' atau ala kulli syai'. Allah menganjurkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Berarti umum. Wa ma dzukira minal ihsan. Belum lama yang telah disebut akan dianya dari ihsan itu umum dalam segala sesuatu. Waqad afrada sallallahu alaihi wasallam bidzikri ar-rifqa fil qatli waz zabhi. Dan sungguh telah mengkhususkan oleh Nabi, afrada mengkhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan akan ar-rifqa, lembut dalam membunuh dan menyembelih. Hadis pada dasarnya untuk umum. Cuma pembahasannya kenapa Nabi menyebutkan secara khusus tentang bila kamu membunuh maka gunakan cara yang baik. Bila kamu menyembelih, gunakan cara yang baik. Nah, ini beliau menjelaskan. Dan sungguh mengkhususkan oleh Nabi SAW dengan menyebut ar-rifqa akan kelembutan dalam membunuh dan menyembelih. Imma, ada kala itu. Ini alasan kenapa Nabi mengkhususkan. Imma annahu daraba dzalika maslan lil ihsani. Ittifakan. La'an muqtada khassahu. Ada kala bahwa sungguhnya Nabi daraba dzalik, membuatnya Nabi akan demikian sebagai contoh untuk ihsan, ittifakan kebetulan. Ada kala bahwa sungguhnya Nabi membuatnya Nabi akan demikian sebagai perumpamaan untuk contoh berbuat baik, kebetulan. La'an muqtadan, bukan karena sesuatu yang menghendaki, khasahu, yang menghususkan ianya muqtadahu, akannya masal tadi, bidzikri dengan disebut. Bukan karena ada yang menghendaki, yang mengkhususkan ianya yang menghendaki, akannya Nabi juga boleh, atau akannya sesuatu untuk disebut. Jadi Nabi menyebutkan, bila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Bila kamu harus membunuh seseorang, menghukumnya, lakukan dengan cara baik. Kenapa Nabi membuat contoh itu? Imma annahu, ada kala bahwa sungguhnya Nabi daraba dzalik, membuatnya Nabi akan demikian sebagai contoh untuk ihsan, ittifakan kebetulan saja. La'an muqtadan, bukan karena ada sesuatu yang menghendaki Nabi untuk menyebutkannya. Nah, bukan berdasarkan muqtada, ada sesuatu yang mendorong, yang menghendaki Nabi untuk mengkhususkan ianya muqtada tadi, yang menghendaki, yang mengkhususkan ianya muqtada, akannya sesuatu untuk disebut. Wa huwa amalul jawarih. Ianya muqtada itu
pekerjaan anggota badan. Jadi Nabi menyebutkan contoh menyembelih bukan karena itu berkaitan dengan khusus anggota badan. Karena hadis pada dasarnya umum, perbuatan apapun ya harus dilakukan dengan cara baik, nggak harus perbuatan jawareh. Wa imma anna sababal hadis alladhi huwa fi'lul jahiliyati iktadahu. Dan ada kala bahwa sungguh sebab hadis itu alladhi, yang dianya alladhi itu perbuatan jahiliyah, yang menghendaki ianya perbuatan jahiliyah, akannya hadis. Ada kala bahwa sungguh sebab hadis, sebab Nabi menyebutkan contoh secara khusus dalam hadis. Ada kala bahwa sungguh sebab hadis itu alladhi, yang dianya alladhi itu perbuatan jahiliyah, yang menghendaki ianya perbuatan jahiliyah akannya hadis Nabi, akannya penyebutan Nabi dalam contoh. Bisa saja Nabi menyebutkan bila kamu membunuh, bunuhlah dengan cara baik. Itu penyebabnya yaitu perbuatan jahiliyah zaman dulu. Di mana perbuatan jahiliyah itu mendorong Nabi untuk menjelaskan sebagai contoh. Kenapa perbuatan jahiliyah itu dijadikan sebagai contoh dalam hadis? Fa innahum kanu yumathiluna fil qatli bijad'il anfi. Karena sungguh mereka orang jahiliyah itu adalah mereka itu yumathilun, mereka melakukan mutilasi dalam pembunuhan. Bijad'il anfi, dengan memotong hidung. Wakata LID, memotong tangan, wal arjul, memotong kaki, wa nahwi dzalik, dan lain-lain. Jadi Arab jahiliyah itu kalau membunuh sangat kejam. Dan hal itu juga terbukti ketika dipraktekkan oleh Hindun, kan, istri Abu Sufyan, sampai diperintahkan untuk membelah dada paman Nabi Hamzah, diambil jantungnya, dikunyah. Itu kan mutilasi. Sangat terlarang sekali. Jadi atas dasar itu Nabi pengen mencontohkan bahwa jangan seperti itu. Wakanu yadhbahu nabil mudal kalati. Dan adalah mereka orang jahiliyah itu yadhbahun, mereka menyembelih bil mudal kalati, dengan pisau-pisau yang tumpul. Muda ini jamak dari mudiah. Mudiah pisau besar sebelumnya. Muda jamaknya. Adalah mereka jahiliyah itu mereka menyembelih dengan mudal kalah, dengan pisau-pisau yang tumpul, wal admi dengan tulang, wal qasabi dengan bambu, wa nahwihi dan seumpamanya bambu. Mimma yu'adzibul hayawana, dari apapun yang bisa menyakiti akan hewan. Kejam. Auli annal qatla wa dzibha ghayatu ma yaf'alu minal adza. Atau alasan selanjutnya juga boleh kenapa Nabi menyebutkan tentang pembunuhan. Karena membunuh dan menyembelih itu puncak yang dilakukan akan dia dari menyakiti. Menyakiti yang paling berat kan ketika membunuh seseorang atau menyembelih. Fa amara sallallahu alaihi wasallam birrifqi fi kulli syai', maka memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam birrifqi, untuk berbuat lembut fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Ya. Faya ikhwanana, wahai saudara-saudara kami, alaikum birrifqi, hendaklah kamu berlaku lembut. Alaikum birrifqi, hendaklah kamu ilzam birrifqi. Alaikum isim fa'il, hendaklah kamu selalu mempraktekkan kelembutan. Fa innahu makana fi syai'il ladzanahu. Karena sesungguhnya kelembutan tidak ada ia pada sesuatu kecuali zanahu, menghiasi ianya kelembutan akannya sesuatu. Dimanapun kelembutan, kesan rifkun itu lembut, baik, kita taruh di apapun, maka apapun itu jadi baik. Wala nuzi'ar rifku min syai'in illa syanahu. Dan tidak dicabut, tidak dilepas akan kelembutan dari segala sesuatu kecuali mencacati ia. Ia melepas kelembutan akannya sesuatu. Apapun yang kita lakukan tanpa menggunakan rifik, kebaikan, kelembutan, itu maka sesuatu itu akan cacat. Nuktatun, ini satu poin penting. Unduru bi'ainil basirah ila hikmatillahi ta'ala. Perhatikan olehmu dengan pandangan bi'ainil basirah. Perhatikan olehmu atau lihat olehmu bi'ainil basirah, dengan mata hatimu. Lihat sambil penuh memikirkan. Ila hikmatillah, kepada hikmah Allah Ta'ala. Kaifalam yufarridu salata ala al-ibad fi awalil Islam. Bagaimana tidak mewajibkan ianya Allah akan salat kepada hamba-hambanya pada awal Islam. Artinya di awal Islam salat 5 waktu belum wajib, kan? Wajib setahun setengah sebelum hijrah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini ada 11 tahun sebelumnya atau 11 tahun lebih kaum muslimin belum diwajibkan untuk salat 5 waktu. Bal faradaha lailatal mi'raj.
Tetapi mewajibkan adanya Allah akan sholat pada malam Mi'raj. Wa qadha siyamu, demikian pula itu puasa. Furidha fis sanati tsaniyati minal hijrah. Diwajibkan akan dianya puasa pada tahun yang kedua dari hijrah. Jadi syariat ini kelihatannya pelan-pelan banget, tadarruj, pelan-pelan. Wa kadzalika tahrimul khamri ba'da waqa'ati Uhud. Demikian pula pengharaman khamar sesudah perang Uhud. Sesudah perang Uhud baru diharamkan khamar. Kullu zalika ta'limun li'ibadihil hilma was sabra wa akhdal umuri 'alal istidraji. Bermula seluruh demikian. Syariat tadi pelan-pelan, itu ta'limun li'ibadi, itu pendidikan, pengajaran untuk hamba-hambanya Allah, atau ta'limun, mengajarkan Allah bagi hamba-hambanya al-hilma, untuk sabar, hilma menahan emosi, wa sabra bersabar, wa akhdal umuri mengambil perkara alal istidraj, untuk pelan-pelan. Jadi semua harus kita lakukan secara pelan-pelan, termasuk berdakwah juga. Kenapa? Li'alla yu'ajjilu fi umurihim, agar mereka tidak buru-buru dalam urusan mereka. Pelajarannya agar mereka supaya tidak buru-burulah mereka dalam urusan mereka. Kenapa enggak boleh buru-buru? Fa innal ajlata nadamah. Karena buru-buru itu penyesalan. Apapun yang kita lakukan kalau buru-buru menghasilkan penyesalan. Ada yang buru-buru boleh bayar utang, katanya boleh ya, menguburin jenazah, nikahin seperawan. Nuktatun, poin penting. Nuktatun ukhra, ini poin penting yang lain. Yu'khadhu min qaulillahi ta'ala. Dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah olehmu akan Allah, janganlah engkau menyekutukan dengannya Allah akan sesuatu. Wabil walidaini ihsana, dengan dua orang tua berbuat baiklah. Wabidzil qurba, dengan para kerabat. Wal yatama, dengan anak yatim. Wal masakin, dan dengan orang-orang miskin. Ila qauli, hingga firman Allah, wa ma malakat aimanukum, dan apapun yang dimiliki oleh tangan-tangan kamu. Apa yang bisa kita pahami? Ar-ra'fata ini. Yu'khadhu, dipahami dari firman Allah Ta'ala akan ar-ra'fata atau ar-ra'fatu. Nah, ipa'il yu'khadhu. Dipahami dari firman Allah Ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ar-ra'fatu akan berbuat baik, sayang bil hayawanat, terhadap semua hewan-hewan. Wal wasiyati biha, dan berwasiat dengannya hewan. Saya berwasiat untuk menjaga hewan. Jangan tendang hewan. Faqad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam qala, maka sungguh telah sahihlah oleh sungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam berkata, ya Nabi. Hadis sahih menyatakan, kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kamu itu akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Akhrajan Nasaiyu, mengeluarkan akan ini hadis, maf'ulnya mahdhuf. Akhrajahun Nasaiyu, mengeluarkan akan ini hadis oleh An-Nasai anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh bukan, ini hadis lain lagi, titik tadi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, titik. Kemudian akhrajan Nasaiyu, mengeluarkan oleh An-Nasai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa sungguh Nabi bersabda, ya Nabi, man qatala usuran abasan ajja ilallahi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh ia akan seekor burung karena main-main, iseng-iseng, nembak, nggak ada kerjaan. Man qatala usfuran, barang siapa yang membunuh ia seekor burung karena main-main, ajja, saya mengadu ianya burung kepada Allah pada hari kiamat. Diadukan pembunuhnya kepada Allah. Wa yaqulu, berkata ianya burung, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sal hadza, tanyakan olehmu akan si ini, lima qatalani abasan, kenapa membunuh ia akan aku karena main-main, walam yaqtulni limanfaatin, dan tidak membunuh ia akan aku untuk satu kemanfaatan. Burung aja protes. Wa fi sahih, apa jawaban kita di akhirat nanti kalau kita membunuh tanpa alasan? Wa fi sahih, dan dalam kitab sahih, an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi berkata, ya Nabi, innallaha ghafara li baghiyin bi siqayati qalbin, sesungguhnya Allah itu mengampuni ia bagi seorang penjahat, bi siqayati qalbin, dengan sebab memberi minum seekor anjing, wa azzaba imra'atan, azaba kita atas kepada ghafara. Ghafara, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu azaba,
akan menyiksa ianya Allah imra'atan seorang perempuan fi hiratin habasatha. Fi hiratin ini fi bermakna bi dengan sebab seekor kucing habasatha yang menahan ianya si perempuan akannya kucing hatta matat ju'an wa atsha hingga mati ianya kucing karena kelaparan dan kehausan. Nah, ada seorang yang penjahat diampuni karena menyayangi hewan. Ada seorang wanita yang soleh juga, tapi karena dia mengikat seekor hewan, enggak memberi makan dan minum sehingga mati, disiksa oleh Allah. Nah, ini ceritanya. Wayuhkaan Abi Sulaiman Ad-Darani, dan dihikayahkan orang dari Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Rahimahullahu taala. Qala. Nah, berkata ianya Abi Sulaiman. Raqibtu marratan himara. Aku menaiki pada suatu kali akan seekor keledai. Aku pernah menunggang keledai. Fadarabtuhu marrataini aw salasa. Maka aku pukul akannya keledai 2 kali atau 3 kali. Keledai bandel aku pukul. Farafa'al himaru ra'sahu ilayya. Maka mengangkat, mendongak oleh keledai akan kepalanya kepadaku. Wa qala li, berkata ianya keledai bagiku. Ini keledai aja bisa bicara dalam hikayah ini ya. Apa kata keledai? Ya Aba Sulaimana, wahai Abu Sulaiman. Innamal qisasu yaumal qiyamah. Hanya saja bermula kisas itu hari kiamat. Nanti hari kiamat engkau akan dikisas. Engkau mukul aku. Fa in syi'ta fa'aqlil wa in syi'ta fa'aksir. Jika engkau mau maka kurangi olehmu menyakitiku. Jika engkau mau maka perbanyak olehmu. Hari kiamat nanti ada kisah Abu Sulaiman. Jika engkau mau kurangi menyakitiku. Atau kalau engkau mau udah pukul aku terus. Wa hadza fihi dzajrun liman yu'dzid dabbata bid-darbi wal ihmalis saqilati. Formula ini riwayat tadi. Itu fihi sabit dalamnya ini riwayat itu dzajrun, itu mencela liman yu'dzid dabbata bagi orang-orang yang menyakiti ia akan hewan. Bagaimana dia menyakiti bid-darbi dengan dipukul, wal ihmal dan dengan dibebani, atau wal ahmal kita baca jamak. Himlun himlani ahmal. Wal ahmalis saqilah, dengan beban-beban yang berat. Au qillatil ulfi, atau dengan sedikit umpan. Wa nahwi dzalik, dan lain-lain. Dipukul, diberi beban yang banyak, atau makanannya sedikit, kurang makan. Ini namanya mendalimi hewan. Nah, wa annahu mas'ulun an dzalika yaumal qiyamah. Dan bahwa sungguhnya seseorang pemilik hewan itu nanti akan ditanyakan tentang demikian pada hari kiamat. Falyattaqil 'abdu rabbah, maka hendak takwalah oleh si hamba akan Tuhannya. Wayuhsin, ya, wayuhsin kama ahsanallahu ilaih, dan hendak berbuat baiklah ianya si hamba kama ahsanallah, sebagaimana telah berbuat baik oleh Allah kepadanya si hamba. Berarti ini enggak diataf ya. Falyattaqi doang yang amal. Falyattaqil 'abdu rabbah, maka hendak bertakwalah oleh si hamba akan Tuhannya. Wa yuhsinu kama ahsanallah, dan berbuat baik ia sebagaimana berbuat baik oleh Allah kepadanya. Wa yakhafu minal qisasi yaumal qiyamah, dan takut dia dari kisah pada hari kiamat. Bainahu, antara dia, wa bainal bahaim, antara hewan-hewan. Ikhwani, wahai saudara, ati Allah wa la tu'su, taati olehmu akan Allah dan janganlah engkau maksiat akannya Allah. Fa'an Wahbin, maka dari Wahab bin Munabbih, qala, berkata ianya Wahab. Ini ketahuan kalau riwayat dari Wahab biasanya qala rabbu, karena ciri-ciri Israiliyat itu ar-rabbu pakai alif lam. Dalam Al-Qur'an nggak pernah ada penggunaan ar-rabbu pakai alif lam, selalu mudhaf. Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ard, itu. Kalau dalam Taurat qala rabbu. Nah, Fa'an Wahabin, dari Wahab bin Munabbih, qala, berkata ianya Wahab, inna rabba azza wa jalla qala fi ba'di ma yaqulu li bani Israel. Sesungguhnya Rabb, Allah azza wa jalla itu berkata, ya, berfirman ianya Allah pada sebahagian ma yang berkata ianya Allah bagi Bani Israel. Jadi dalam Taurat ada tulisan kata Wahab bin Munabbah, Allah berfirman ketika Allah berkata kepada Bani Israel, ini idza uti'tu raditu. Sesungguhnya aku apabila aku ditaati aku rela. Wa idza raditu baraktu.
Apabila aku telah rela, maka aku akan memberikan berkah. Wa barakati laisa laha nihayah. Dan bermula keberkahanku, itu tidak ada baginya keberkahan. Itu penghabisan. Bila aku ditaati, aku rela. Bila aku rela, aku berkahi. Sementara keberkahanku nggak ada habisnya. Wa idza usitu ghadabtu. Bila aku dimaksiati, aku marah. Wa idza ghadabtu la'antu. Bila aku marah, maka aku melaknat. Wa la'nati talhaqus sabi'a minal walad. Bermula laknatku itu terhubung ia akan yang ketujuh dari anak. Laknatku itu akan mempengaruhi sampai 7 keturunan. Makanya bahaya. Wadzalika min syu'mil maksiyah. Bermula demikian laknat terhubung sampai keturunan ketujuh itu dari malangnya maksiat atau buruknya maksiat. Jadi maksiat itu efeknya parah. Sebagaimana kebaikan juga berefek baik ke anak cucu, begitu juga kemaksiatan berefek buruk kepada anak cucu. Dalam surat Kahfi kan Allah berfirman, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Jadi yang menyebabkan Nabi Khadir sampai membangun bangunan biar enggak runtuh, enggak menutupi harta karun di situ, karena menjaga hak anak yatim di mana orang tuanya soleh. Jadi kesolehan orang tua mempengaruhi terhadap anak. Begitu juga kejahatan, naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita. Kejahatan, maksiat yang dilakukan oleh orang tua bisa mempengaruhi kepada keturunan anak cucunya. Nadiratun, hadhihi nadiratun. Ini satu kisah yang jarang, yang aneh. Hukiya annal khalifata Harun ar-Rasyid rahimahullah halafa bittalaq. Dihikayahkan orang bahwa sungguh Khalifah Harun ar-Rasyid bersumpah ya bittalaq. Bersumpah ya bittalaq. Innahu min ahlil jannah, bahwa sungguhnya Harun ar-Rasyid itu dari penduduk sorga. Ini mungkin maksudnya, saya kurang paham juga. Demi Allah, dia bersumpah demi Allah aku mentalakmu jika aku ahli sorga. Itu gimana kesimpulannya? Jatuh enggak talaknya? Sementara dia masih di dunia, belum memasuki surga kan? Inilah yang membingungkan fatwa para ulama nanti. Bersumpah ya dengan talak, bahwa sungguhnya dia dari penduduk sorga. Mungkin kalau kita gambarkan dalam bentuk lafaz, demi Allah engkau jatuh talak kalau aku isi sorga. Fajtama ilaihil ulama, maka berkumpullah kepadanya Harun ar-Rasyid oleh para ulama. Fama aftahu ahadun bidzalik, maka tidak memberi fatwa kepadanya Harun ar-Rasyid oleh seorang pun dengan demikian. Enggak ada ulama yang berani memberi fatwa, enggak. Fadak hala alaihi ibnu Samak, maka masuk kepadanya Harun ar-Rasyid oleh ibnu Samak, sama seorang ulama. Faqala berkata yang ibnu Samak, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, mali araka hazinan mahmuma. Mali araka, kenapa aku melihatmu dalam keadaan sedih dan berduka? Faqala, maka berkata ianya Harun ar-Rasyid, min sya'ni kadza wa kadza. Aku berduka disebabkan karena ini dan itu. Dia cerita. Faqala Ibnu Sammak, berkatalah oleh Ibnu Sammak, as'aluka an syai'in, aku tanyakan kepadamu tentang sesuatu. Hal nawaita maksiatan qad? Apakah engkau pernah meniat akan satu maksiat? Hal nawaita maksiatan qad summa taraktaha khaufan minallahi ta'ala? Apakah engkau pernah meniat akan satu maksiat, kemudian engkau tinggalkan akannya maksiat karena takut kepada Allah Ta'ala? Pernah enggak berencana untuk melakukan maksiat, kemudian enggak jadi karena takut kepada Allah? Qala, berkata ianya Harun ar-Rasyid, na'am, benar. Qala, berkata ianya Ibnu Sammak, ya Amiral Mukminin, anta min ahlil jannah. Wahai Amiral Mukminin, engkau itu penduduk surga. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut ia kepada kedudukan Tuhannya dan mencegah ia akan nafsu dari mengikuti hawanya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga, dianya surga itu menjadi tempatnya. Berarti engkau isi surga, istrimu tertalak. Ya, itu kesimpulannya. Hikayatun tunasibu ma taqaddam. Ini adalah satu cerita. Hadhihi hikayatun tunasibu ma taqaddam. Ini adalah satu cerita yang munasabat ianya ini cerita akan ma yang telah terdahulu ya. Jadi cerita yang munasabat dengan cerita-cerita sebelumnya. Inna rajulan min bani Israila kana fajiran musrifan ala nafsih. Sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, itu ada ianya laki-laki itu fajiran, itu seorang pendosa. Musrifan, lagi keterlaluan ia ala nafsi atas dirinya. Jadi musrifan itu apa ya? Keterlaluan, melakukan banyak kesalahan. Musrif, berlebihan.
kepada dirinya. Kenapa dia berlebihan? Kenapa dia fajir? Limartakaba minal fawahish. Oh, ini titik. Titik. Lama irtakaba minal fawahishi ata fi masirin lahu ala bi'ri. Manakala melakukan ia atau terjatuh ia ke dalam satu kekejian, fawahish. Lama irtakaba, manakala melakukan ia minal fawahish daripada dosa-dosa keji. Ata fi masirin lah. Niscaya sampai ia. Datang ia dalam satu perjalanan baginya. Datang kemana? Ala bi'rin, di atas satu sumur. Sesudah dia melakukan kejahatan, kesalahan, dia terus berjalan, kemudian ketemu satu sumur. Faizan kalbun yalhasu minal atshi. Maka tiba-tiba tiba-tiba kalbun bermula seekor anjing itu yalhas. Apa yalhas itu anjing menjulur-julur di lidahnya, apa namanya bahasa Indonesia. Maka tiba-tiba kalbun yalhasu, seekor anjing itu yalhas, mengeluarkan lidahnya minal atshi karena kehausan. Faraqqalahu warasala. Faraqqalahu, raqqa ya ruqqu, raqqa. Maka lembut ia, sayang ia baginya si anjing. Warasa, rasa fi'il madhi ini, rasa yarsu. Artinya baka, menangis, sedih juga, sayang. Faraqqalahu, maka sayang ia baginya anjing. Warasalahu, sedih ia karenanya anjing. Artinya sedih ia bagi anjing. Dia menyayangi anjing. Rasa kita artikan menyayangi ia baginya anjing. Fanadzala fil bi'ri, maka turun ia ke dalam sumur. Wa naza'a khaffahu, dan membuka ia akan sepatunya. Wa saqal qalba wa arwah, dan memberi minum ia akan anjing. Wa arwahu, dan membuat puas ia akan anjing. Dia mengambil air, memberi minum kepada anjing sampai anjing itu puas, kenyang. Jadi kenyang air namanya rawi, kan? Rawiyah. Ya, wa arwahu, membuat puas ia akan anjing, fi'il madhi. Fasyakarallahu azza wa jalla wa ghafara lahu. Maka berterima kasih oleh Allah azza wa jalla wa ghafara lahu, mengampuni ya Allah baginya si musrif tadi, si fajir. Wa wahallahu ta'ala ila nabiyyi dzalikal zaman, dan mewahyukan oleh Allah taala kepada nabi demikian zaman. Angkul, apa isi wahyunya? Angkul, bahwa katakan olehmu hai nabi, lidzalikal musrif, bagi penjahat itu, apa yang kau katakan, bi anni qad ghafartu laka. Wah, sungguh telah aku ampuni bagimu. Jami'a ma iktarafta, semua apa yang telah engkau lakukan dari dosa, birahmatika ala khalqi, dengan sebab kasih sayangmu kepada makhlukku. Diampuni dosa laki-laki itu. Biasa sering kita dengar cerita perempuan ya, PSK ya, memberi minum seekor anjing. Tapi dalam kitab ini laki-laki, bukan perempuan. Nggak tahu kalau kisah yang perempuan itu tertulis di mana. Mungkin di kitab lain atau di hadis. Nah, akhir. Khatimatul majelis. Ini penutup majelis. Ruwiya atau Rawa Ibnu Asakir. Rawa Ibnu Asakir. Telah meriwayatkan oleh Ibnu Asakir fi tarikhihi, dalam tarikhnya Ibnu Asakir, an ba'di ashabi Shibli, tentang sebahagian teman-teman Asyibli. Qala, berkata ianya sebahagian teman Asyibli, ra'aitu Shibliya fin naumi, aku telah melihat akan Shibli dalam tidur. Ba'da mautihi, sesudah meninggalnya Shibli. Faqultu lahu, maka aku berkata baginya Shibli, ma fa'alallahu bika, bermula apakah itu yang telah dilakukan oleh Allah kepadamu? Apa yang Allah berikan kepadamu ya Shibli? Seorang ulama sufi. Qala, berkata ya Shibli, au kafani baina yadai, menghentikan dianya Allah akan aku di hadapannya. Aku diberdirikan di hadapan Allah. Dalam kitab satu lagi, ini ada tambahan, baina yadaihil karimah. Mendirikan ya Allah akan aku di hadapan dua tangannya yang mulia. Itu kelihatan banget tasbihnya ya. Tapi ini kitab nggak ada karimata ini. Ada di kitab satu lagi yang biasa saya pakai, ada sambungan karimata ini. Ini benar-benar mengisbatkan dua tangan hakiki kepada Allah. Ini bahaya, ini mujassimah. Lebih baik tanpa karimata ini. Sehingga bisa ditakwil. Mendirikan ya Allah akan aku di hadapannya. Ya, artinya kinayah kan. Pada hari kiamat Allah mengadili manusia, bukan berhadap-hadapan. Kalau ada karimata ini pakai tasniah lagi, nggak bisa ditakwil. Waqala, dan berkata ia,
Berkata ianya Allah, berfirman ianya Allah, ini aneh riwayat ini, namanya juga mimpi. Berfirman ianya Allah, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini nama kunyah Asyibli. Atadri bimadza ghafirtu laka? Apakah kamu tahu dengan sebab apa aku ampunimu? Fakultu, aku berkata bisoli amali, dengan sebab kesalehan amalku. Qala, Allah berfirman, la, bukan. Fakultu, aku berkata bi ikhlasi fi ubudiyati, dengan sebab keikhlasanku dalam ibadahku. Faqala, berkata ianya Allah, la, bukan juga. Fakultu bi haji wa shaumi wa salati. Maka aku berkata dengan sebab hajiku, puasaku, salatku. Faqala, Allah berkata, lam aghfir laka bidzalik. Tidak aku ampuni bagimu dengan demikian semua. Fakultu, aku berkata bihijrati ila salihin. Oh, mungkin aku diampuni dengan sebab hijrah aku. Hijrahnya aku kepada orang-orang soleh. Wa biidamati asfari, dan dengan sebab tetapnya musafirku. Wa talabil ulum, dan dengan sebab tetap mencari ilmu. Faqala, Allah berfirman, la, bukan. Fakultu ya Rabbi, maka aku berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadhil munjiyatil lati kuntu aqidu alaiha husna dhanni bika, husna dhanni annaka biha ta'fu anni. Ya Rabbi, hadhil munjiyat, ini adalah penyelamat alati, yang adalah aku aqidu. Ya, yang adalah aku itu aqidu, aku ikatkan di atasnya ini munjiat akan bagusnya prasangkaku, bahwa sungguhnya engkau dengan sebabnya munjiat engkau maafkan dariku. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadhil munjiat, bermula ini penyelamat amalan soleh tadi, munjiat alati yang adalah aku itu aqidu alaiha, aku buat, aku ikat di atasnya ini munjiat akan bagusnya danku kepadamu, akan bagusnya Tuanku, bahwa sungguhnya engkau biha, dengannya amalan baik tadi engkau maafkan dariku. Dulu ya Allah, segala amal soleh inilah aku berbaik sangka. Atas dasar ini aku berbaik sangka engkau nanti akan mengampuni. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, kullu hadhihi lam aghfir laka biha. Bermula seluruh ini itu tidak aku ampuni bagimu dengannya semua ini. Fakultu, aku berkata, ilahi, wahai Tuhanku. Fabimada, maka dengan apa engkau mengampuni aku? Qala, Allah berkata, atadzkuru hina tamshi ala darbi Baghdad, darbi Baghdad. Atadzkuru, apakah engkau ingat hina tamshi, ketika engkau berjalan ala darbi Baghdad, di jalan Baghdad? Pernah pada suatu hari engkau melewat jalan Baghdad, wajadta hirratan saghiratan, engkau dapati, kemudian engkau dapati akan seekor kucing yang kecil, kat adhafahal bardu, yang sungguh telah membuat lemah akannya kucing oleh dingin. Wahia tanzawi ila jidarin min syiddatis salji wal baradi, dan dianya kucing itu tanzawi, bersembunyi ia. Maksud tanzawi, jalasa fi mahalil khafiyah, duduk pada tempat yang tersembunyi, apa namanya, kayak kucing kedinginan kan, cari tempat yang agak sempit. Wahia, dan dianya kucing itu tanzawi, bersembunyi ia ila jidarin, kepada dinding. Mendekat ia kepada dinding, min syiddati salji, karena sangat-sangat dingin, wal bardi, dingin juga. Salju ya. Fa akhadtaha rahmatan laha, maka engkau ambil akannya kucing karena sayang baginya kucing. Fa adkhaltaha fi farwin kana alaika, maka engkau masukkan akan kucing itu fi farwin. Farwin baju kulit. Kau masukkan akannya hirah dalam baju kulit yang ada ianya farwin atas tubuhmu, atas engkau. Kau masukkan dia dalam kantong bajumu. Wiqayatan laha min alimil bardi, karena menjaga bagi kucing dari pedihnya dingin. Fakultu, aku berkata, kata Asyibli dalam mimpi temannya, naam, ya benar ya Allah. Allah berfirman, birahmatika litilkal hirrah, dengan sebab kasih sayangmu bagi kucing itu, rahim tuka, aku menyayangimu, aku merahmatimu. Allahumma rahamna birahmatika ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Nah, inilah ceritanya ya. Nah, cerita sepintas. Wallahu alam bisawil marji wal maaf. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon kalau ada kesalahan-kesalahan boleh diluruskan lewat komentar di bawah. Nanti kasih komentar di video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai majelis ke-17. Nah.